Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamalia dari kelas PAI 5 2019, NIM 1930202157, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri UIN Raden Patah Palembang. Mata kuliah Pengembangan Media dan Sumber Belajar. Baiklah, di video kali ini saya akan mereview tentang klasifikasi dan sumber belajar. Sumber belajar atau learning resources adalah sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran atau mencapai kompetensi tertentu. Proses belajar bersifat individual dan kontekstual, yang artinya proses belajar terjadi dalam diri siswa sesuai dengan perkembangan dan lingkungannya. Siswa seharusnya tidak hanya belajar dari guru atau pendidik, tetapi dapat pula belajar dari berbagai sumber belajar yang tersedia di lingkungannya. Oleh sebab itu, sumber belajar adalah suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan bahan atau situasi yang diciptakan dengan sengaja dan dibuat agar memungkinkan siswanya belajar secara individual. Sumber belajar mempunyai makna yang sangat luas, meliputi segala yang ada di jagat raya. Adapun menurut Asosiasi Teknologi Komunikasi Pendidikan atau AECT, sumber belajar yang meliputi semua sumber baik berupa data atau orang dan benda yang dapat digunakan untuk memberikan fasilitas kemudahan bagi siswa. Oleh karena itu, sumber belajar adalah semua komponen sistem instruksional, baik secara khusus yang dirancang maupun menurut sifatnya, dan dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran. Association for Education, Corporation, and Technology mengklasifikasikan sumber belajarnya menjadi 6 macam, yaitu yang pertama, pesan atau message adalah informasi pembelajaran yang disampaikan berupa ide, fakta, ajaran, nilai, dan data. Dalam pembelajaran di sekolah, pesan yang dimaksud merupakan seluruh mata pelajaran yang disampaikan kepada peserta didik. 2. Orang atau people. Yang dimaksud itu manusia yang berperan sebagai pencari, penyimpan, pengolah, dan penyajian pesan. Contohnya, guru, dosen, tutor, pustakawan, instruktur, laboran, peserta didik, tokoh masyarakat, dan sebagainya. Ya. Bahan atau materials, software, yang merupakan perangkat lunak yang mengandung pesan pembelajaran. Bahan atau perangkat lunak ini biasanya disajikan melalui peralatan tertentu seperti buku, teks, modul, slide, film atau video, majalah, dan lain sebagainya. 4. Alat atau device, hardware adalah perangkat keras yang bisa digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan atau perangkat lunak. Contohnya proyektor, tape recorder, komputer, dan lain sebagainya. Teknik atau teknik adalah prosedur atau langkah yang disiapkan dalam menggunakan bahan, alat, lingkungan, dan orang yang menyampaikan pesan. Misalnya demonstrasi, diskusi, praktikum, pembelajaran mandiri, tutorial tatap muka, dan lain sebagainya. 6. Lingkungan atau setting. Di dalam situasi atau di sekitar terjadi proses pembelajaran yang digunakan sebagai tempat peserta didik menerima pesan pembelajaran. Lingkungan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu lingkungan fisik dan non-fisik, seperti gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Selanjutnya ada pun klasifikasi yang biasa dilakukan terhadap sumber-sumber belajar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sumber belajar tercetak, contohnya buku, koran, poster, dena, ensiklopedia, dan kamus. Yang kedua, sumber belajar non-cetak, seperti film, slides, model, transparansi, dan objek. Yang ketiga, sumber belajar yang berbasis fasilitas perpustakaan, contohnya ruang belajar, studio, lapangan, olahraga, dan lain-lain. Yang keempat, sumber belajar berupa kegiatan, contohnya wawancara, kerja kelompok, observasi, simulasi, dan lain sebagainya. Yang kelima, sumber belajar berupa lingkungan sekitar, contohnya taman, pasar, pabrik, dan museum.
Klasifikasi sumber belajar sebagai bagian penting untuk mendapatkan pengalaman dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama berdasarkan jenisnya, yakni sumber belajar alami dan buatan, yang memandang bahwa pengalaman yang diperoleh oleh siswa dalam belajar terdapat unsur sengaja dan tidak disengaja yang menjalani kehidupan. Sumber belajar alami yakni menyaksikan dan memahami keteraturan alam yang diciptakan secara teratur dan seimbang. Dan sedangkan sumber belajar buatan merupakan segala sesuatu yang dibuat untuk dapat diketahui orang lain berdasarkan asalnya, yakni primer dan sekunder, yang dimana dalam sumber belajar primer berupa orang yang memiliki informasi tentang sebuah peristiwa atau kejadian, di mana orang tersebut bertindak sebagai pelakunya. Dan sumber belajar sekunder yaitu merupakan sumber belajar yang hadir setelah sumber primer, seperti guru memberikan materi yang berdasarkan hasil ringkasan atau pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber. Ketiga, berdasarkan isinya, yakni pesan langsung dan pesan tersirat atau tidak langsung, di mana pesan langsung itu merupakan inti materi dan ilmu pengetahuan baru tentang informasi atau kejadian yang langsung didapat. Sedangkan pesan tidak langsung itu merupakan pengetahuan yang diperoleh bukan dari orang pertama atau sumber utama, tetapi dari orang kedua dan seterusnya. Di samping itu, harus diingat juga bahwa sumber belajar harus berorientasi pada siswa secara individual, yang berbeda dengan sumber belajar yang tradisional, yaitu sumber belajar yang dibuat berdasarkan pada pendekatan yang berorientasi pada guru atau lembaga pendidikan. Lagi jalan sambil ketawa, nggak taunya ditimpuk batu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian sukses selalu. Mungkin sekian video kali ini. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.